Bab 867, Nenek Haryadi meninggal. Melihat formasi yang muncul, mata Haben menunjukkan kegembiraan. Dia telah mengubur formasi ini bertahun-tahun yang lalu. Sebagai kepala keluarga Budiono, dia tidak pernah puas keluarga Budiono berada di posisi bawah. Jadi, dia ingin membangun dua altar tulang belulang untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak menyangka langkahnya yang tidak sengaja dulu, memainkan peran sebesar itu sekarang. Setelah memastikan formasi itu sempurna, Haben diam-diam menghela napas lega. Senyum di mulutnya mereka lebar-lebar. Pencapaian besar akan tercapai! Saat dia hendak mengaktifkan formasi dan membangkitkan sisa formasi yang hancur, ruang di belakangnya tiba-tiba retak. Terdengar sebuah suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku sudah bilang, hari ini kamu akan mati! Suara ini tanpa sadar telah menjadi mimpi buruk Haben. Dia segera membubarkan segel tangannya dan mengumpulkan kekuatannya untuk menerima tebasan pisau pembunuh Dewa Agam melalui ruang kosong. Agan! Melihat sosok yang muncul, Wisnu dan yang lainnya gembira. Dia masih hidup. Citra yang tegang pun benar-benar rileks. Dia tersandung dan bersandar di bawah pohon. Melihat sosok Agam yang berantakan, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kondisi Agam tidak baik sama sekali. Setelah Haben menahan pisau pembunuh dewa, ekspresi ketakutan di wajahnya segera menghilang dan digantikan oleh penghinaan. Sepertinya kamu telah kehabisan tenaga. Dengan kekuatan begini, kamu tidak bisa menyakitiku. Setelah mengatakan itu, Haben balik melawan. Kekuatan menakutkan yang dia lepaskan mendadak melempar pisau pembunuh dewa dan menampar dada Agam. Agam menggertakkan giginya dengan erat dan melepaskan 5 pecahan jejak patuna untuk mengimbangi kekuatan Haben. Kemudian, dia mengeluarkan tangan kanannya. Cahaya cakar naga suci melonjak dan jiwa naga suci melonjak keluar. Dengan kibasan ekornya, Haben dilempar pergi. Sial! Haben nyaris terjatuh. Wajahnya terlihat kesakitan saat dia mencengkeram dadanya. Dia tidak menyangka Agam yang berada dalam situasi seperti itu masih memiliki kekuatan untuk melukainya. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Haben mencibir dan berteriak ke langit. Auranya kembali meletus dan menyerang Agam. Dia mampu merobek ruang dan mengikuti tanda. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Takla mengambil kesempatan dan melirik lingkaran pertempuran lain. Senyum muncul di wajahnya, tetapi senyum itu mengandung niat ganas dan membunuh. Itu adalah penghinaan besar bagi mereka 3 petapa agung alam kemuliaan yang telah bekerja sama di pojokan hingga seperti ini. Tiba-tiba, Takla teringat sesuatu. Tatapannya tertuju pada keluarga Yuliandi di bawahnya. Tepatnya pada Citra. Dia langsung terlihat ganas. Setelah Arkan kalah dari Agam, Takla mempelajari penyebab masalahnya. Jelas dia juga mengetahui hubungan antara Agam dan Citra. Meskipun mereka tidak dapat menangani Agam untuk saat ini, membunuh wanitanya serta teman-temannya hanyalah hal mudah. Memikirkan hal ini, Takla melintas jauh dari medan perang dan menukik ke arah keluarga Yuliandi. Serang! Mesuda melihat situasi ini dan berteriak dengan mata merah. Formasi melanggar janji tentara naik ke udara dan pecah menjadi pilar cahaya. Pilar ini membawa kekuatan membunuh menyerang Takla. Takla meremehkannya dan malas bertahan. Dia membiarkan pilar cahaya menelannya dan tidak terluka sama sekali. Meskipun formasinya kuat, itu tidak bisa menghentikan petapa agung alam kemuliaan. Takla tersenyum sadis dan menjentikkan jarinya. Gelombang yang muncul menghancurkan formasi dalam sekejap. PVFT! Mesuda dan yang lainnya menderita serangan balik. Mereka tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, putus asa. Hei, gadis kecil, ku dengar kamu memiliki garis keturunan Dewi Pembunuh. Berikan padaku, aku bisa mengampunimu agar tidak mati. Takla mencibir dan mengulurkan tangan untuk menangkap Citra. Beraninya kamu! Agam merasakan formasi hancur dan tiba-tiba berbalik ke belakang untuk menghentikannya. Namun, dia terkena serangan tapak tangan dari Haben di belakangnya. Lautan energinya segera bergejolak dan dia hampir muntah darah. Jika dia tidak memiliki keturunan leluhur naga dan tubuhnya cukup kuat, hanya tapak tangan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang belakang Agam. Haha, urus dirimu sendiri dulu. Haben menebak niat Takla dan melepaskan oranya untuk menghalangi jalan Agam. Serangan kuatnya mendarat dengan ganas pada Agam. Kecepatan Takla sangat tinggi. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Citra. Sebelum Citra sempat bereaksi, Nenek Haryadi tiba-tiba mengadang di depannya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Darah esensi mengandung ulat gana kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ingin menyerang masuk ke tubuh Takla dan diadang oleh aura yang dikeluarkan oleh Takla. Ulat gana hantu belaka juga bermimpi menginfeksi tubuh suciku? Takla mencibir.
Nenek Haryadi sama sekali tidak takut. Dia menatap dingin ke arah Takla dan berkata, "Sejak langit dan bumi tercipta, peradaban terbentuk, dan zaman silih berganti, sebab dan akibat telah ada dalam berbagai bentuk. Sekarang penguasa neraka telah turun, kalian pasti dalam bahaya. Kalian pasti akan membayar akibat yang besar atas perbuatan kalian hari ini. Memangnya kamu layak memberiku pelajaran?" Takla mendengarkan kata-kata Nenek Haryadi dan hatinya entah kenapa takut. Dengan senyum keji di wajahnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata, "Kamu sudah bisa mati." Aura menakutkan segera menelan Nenek Haryadi. Tubuh Nenek Haryadi hancur dengan cepat. "Nenek!" Citra seperti terbangun dari mimpi. Dia panik dan ingin meraih lengan Nenek Haryadi. Setelah dipegang, malah berubah menjadi cahaya samar dan perlahan menghilang. Tubuh Citra bergetar, matanya yang indah menjadi kosong. "Terlalu ikut campur urusan orang lain. Bodoh!" Mulut Takla tersenyum mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Citra. Dia mengulurkan tangannya untuk menaklukkan Citra. Garis keturunan Dewi Pembunuh adalah benda yang bagus. Saat dia hendak menangkap Citra, kekuatan khusus yang dilepaskan dari tubuh Citra menahan tangan Takla yang terangkat di jarak 10 cm. Takla terkejut. Dia bertemu dengan pandangan mata Citra yang menawan dan melihat seorang Batari duduk di kursi teratai, telanjang, dan ditutupi dengan tato naga langit. Batari perlahan membuka matanya, mengungkapkan tekanan yang menggetarkan jiwa, dan telinga Takla penuh dengan pelafalan mantra kebajikan. Hati Takla tiba-tiba bergetar dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Dia penuh ketakutan dan kehilangan suaranya. "Dewi! Dewi Pembunuh!" Tiba-tiba, matanya menjadi makin ganas. Dia tahu jelas tentang kekuatan Dewi Pembunuh. Itulah adalah kepala Dewa Agung kuno. Begitu garis keturunannya terbangun, situasinya akan benar-benar berbalik. Memikirkan hal ini, mata Takla penuh dengan niat membunuh. Sosoknya terbagi menjadi bayangan ilusi, kebajikan langit dan bumi. "Mati sana!" Telapak tangan Takla membawa kekuatan yang mengejutkan dan mengguncang sebagian besar bangunan keluarga Yuliandi. Kekuatan tapak tangan yang menakutkan itu memancarkan hawa dingin ekstrem yang menyebar. Agam melihat hal ini dan matanya menjadi merah. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Kamu yang cari mati!" Boom! Hujan dan awan di langit menyebar. Seberkas cahaya hitam pekat jatuh dari langit dan menyelimuti setengah dari kota Yugantara. Diiringi dengan suara berdengung yang sepertinya berasal dari zaman kuno, langit retak dan segel puncak akhirat yang besar perlahan turun ke dunia. Aura sebab akibat yang menakutkan segera menyelimuti Haben dan yang lainnya. Ekspresi Takla tiba-tiba berubah. Dia harus membunuh Citra. Jika tidak, begitu garis keturunan Dewi Pembunuh bangkit dan bergabung dengan kekuatan Agam, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menang. Tiba-tiba, pandangan Takla kabur dan bayangan besar muncul begitu saja. Seperti lubang hitam tanpa dasar, bayangan itu menelan semua kekuatan di tapak tangan serangannya. "Ini adalah..." Takla menyipitkan mata dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata dengan ngeri, "Kekuatan pelahap!" Ivan muncul begitu saja di antara Takla dan Citra. Kekuatan pelahap yang dilepaskannya menelan serangan Takla. Energi yang menakutkan menyebabkan Takla menderita luka dalam. Dia tidak tahan memuntahkan darah. Melihat Ivan muncul dan benar-benar melindungi Citra, Hardian dan yang lainnya tercengang. Bukankah dia musuh? Dia tidak membantu di saat kritis, tetapi mengapa dia malah melindungi Citra? Bab 868, Teror Dewi Pembunuh. "Kamu berutang satu budi padaku." Suara serak Ivan masuk ke telinga Agam. Bertemu dengan pandangan mata Ivan yang tersenyum, darah di mata Agam berangsur-angsur menghilang. Meskipun Ivan melindungi Citra memang hal yang luar biasa, Agam mungkin bisa menebak alasannya berdasarkan pemahaman Agam tentang Ivan. "Siapapun bisa mati." Tak bertemu dengan pandangan mata Ivan yang tersenyum, darah di mata Agam berangsur-angsur menghilang. Meskipun Ivan melindungi Citra memang hal yang luar biasa, Agam mungkin bisa menebak alasannya berdasarkan pemahaman Agam tentang Ivan. "Siapapun bisa mati, tapi kamu tidak boleh." Ivan menatap dingin Citra yang melihatnya dengan tatapan kosong. Dengusan Takla masuk ke telinganya. Tanpa menoleh ke belakang, Ivan segera melepaskan kekuatannya untuk membawa Citra keluar dari halaman. Namun, dia dikunci oleh aura Takla begitu dia di udara. "Dari mana serangga ini berasal? Beraninya dia merusak urusan petapa agung ini." Takla mengendalikan kebajikan langit dan bumi, mengangkat telapak tangannya, dan meremasnya dari kejauhan. Ruang di segala arah tertekan dengan liar, ingin melenyapkan Ivan dan Citra bersama-sama. Sial, mengapa alam kemuliaan begitu kuat? Pembuluh darah Ivan menonjol di sekujur tubuhnya dan dia berjuang dengan penuh kesakitan. Dia melihat retakan ruang memanjang ke sisinya,
tetapi dia tidak menyadari aura Citra telah berubah. Ketika ruang yang hancur akan menelan mereka, cahaya putih cemerlang terpancar dari langit dan menelan semua orang dalam sekejap. Ruang terpaku dan waktu berhenti. Citra berada di dunia yang kosong. Dia menatap Agam yang kelelahan di langit. Gambaran Nenek Haryadi terbunuh muncul di depan matanya. Telinganya penuh dengan suara pertempuran dan teriakan, seolah-olah dia dipisahkan menjadi dua dunia. Nenek Haryadi meninggal karena aku, kamu terluka karena aku. Kalian seharusnya tidak menderita seperti ini. Bulu mata panjang Citra basah oleh air mata dan dia sedikit gemetar. Dia menatap Agam dengan lembut dan perlahan menutup matanya. Sudah banyak sekali kesalahan yang kulakukan dalam hidup ini. Terlahir di keluarga Pambu di kota primadona, sifatku yang menolak untuk dikekang. Akan tetapi, aku tunduk pada keluarga dan menunjuk menantu matri lokal, sehingga mempermalukannya. Ini adalah kesalahanku. Aku menjadi boneka yang dikendalikan dan tunduk kepada keluarga. Namun, di saat yang sama, aku serakah akan cinta dan merusak hidupnya. Ini adalah kesalahanku. Aku tahu tidak ada jalan menyesal dalam hidup, tetapi masih memiliki fantasi dan impian. Aku masih belum sadar, tetapi sudah mencoba menebus kesalahan. Akhirnya aku melibatkan orang lain dan membuat satu demi satu kesalahan. Dunia ini memang kejam, reinkarnasi dan sebab akibat tidak dapat dilawan. Namun, aku masih berkhayal dunia ini memiliki kebaikan. Tidak tahu kekejaman surga dan kefanaan dunia, terus-menerus membuat kesalahan. Pada akhirnya, saat satu langkah salah, semuanya akan salah. Maafkan aku. Suara lembut Citra masuk ke telinga Agam. Pupil mata dan bibir Agam sedikit bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa bersuara. Semangat di mata Citra berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Di mata Citra tidak ada kesedihan atau kebahagiaan, tidak marah atau terkejut. Rambut hijau Citra bergerak tanpa angin dan tubuhnya penuh dengan energi batari kebajikan yang sangat kuat. Energi ini mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, mencapai langit dan bumi, langsung memenuhi seluruh kota Yogantara. Wash! Sebuah bayangan batari besar berdiri di bantal teratai. Pita 100 meter membubung ke udara. Tubuh bagian atasnya yang telanjang ditutupi dengan tato naga langit. Ketika dia perlahan menutup telapak tangannya, roda sutra 5 warna di belakangnya perlahan berputar, melepaskan aura kuat yang menghancurkan ruang. Takla yang paling dekat terkejut dan segera melepaskan lapisan pertahanan. Dia membungkus dirinya dengan erat. Namun, dalam sekejap, pertahanan itu runtuh, pakaiannya robek, dan garis darah bermunculan di kulitnya. Ah! Kebajikan langit dan bumi yang dikeluarkan Takla bubar. Tubuhnya terlempar keluar dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Tanah retak dan lubang besar sedalam puluhan meter muncul di bawahnya. Shh. Melihat hal ini, semua orang tersentak dan mata mereka mengungkapkan rasa terkejut. Takla, yang merupakan petapa agung alam kemuliaan, bahkan tidak berhasil bertahan dari pancaran auranya dan langsung sekarat. Batari kebajikan yang begitu menakutkan benar-benar berada di atas langit dan bumi. Dewi Pembunuh! Kano merasakan sisa auranya dan memandang sosok raksasa batari kebajikan yang setinggi ribuan meter seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia segera berteriak dan mundur ribuan meter. Dia berteriak, Takla, dasar bajingan, kamu menyembunyikan keberadaan Dewi Pembunuh dariku. Wajah Haben menjadi pucat. Dia takut dengan kekuatan ini, tetapi dia sudah ditelan oleh keserakahan. Selama dia mendapatkan garis keturunan Dewi Pembunuh, kekuatannya pasti akan memasuki tingkatan alam yang belum pernah tercapai sebelumnya. Batari kebajikan yang telah lama hilang, jangan harap kamu bisa menunjukkan wibawa dewamu di hadapanku. Haben segera memisahkan diri dari lingkaran pertempuran dan melepaskan kebajikan langit dan bumi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Citra, yang telah kehilangan kesadaran, di dahi Dewi Pembunuh. Idiot ini. Kano diam-diam memarahi di dalam hatinya. Dewi Pembunuh adalah kepala Dewa Agung sejak zaman dulu kala. Meskipun hanya 1/100 atau 1/1000 kekuatannya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka goyahkan. Kano tahu situasi yang menguntungkannya telah berakhir. Dia segera menghancurkan Gyo keluar angkasa untuk melarikan diri, tetapi dia menyadari ruang ini dipenuhi dua kekuatan ekstrem. Salah satunya adalah kekuatan Raja Penguasa Neraka dan satu lagi adalah kekuatan Dewi Pembunuh. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus terlebih dahulu mematahkan kedua kekuatan ini. Tetapi apakah itu mungkin? Dewi Pembunuh tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang penuh belas kasih malah memancarkan niat membunuh yang sengit. Cahaya ilahi 5 warna meledak di belakangnya dan menelan Haben dalam sekejap. Ah! Haben merasakan kekuatan ini masuk melalui pori-porinya dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Haben menekan rasa sakit dan mengeluarkan sebuah fragmen jejak patuna di tubuhnya untuk mengimbangi sebagian kekuatan.
Dia berbalik dan berubah menjadi sebuah cahaya, ingin melarikan diri. Dewi Pembunuh mengulurkan telapak tangannya. Ruang menggeliat dan melesat ke atas awan dalam sekejap. Dia meremas Haben dengan satu tangannya. Biarkan aku pergi. Haben melepaskan semua kekuatannya untuk berjuang mati-matian. Akan tetapi, di tangan Batari Kebajikan yang besar, dia tidak berdaya seperti cacing. Dewi Pembunuh perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jari-jarinya ke Haben. Pita di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Matanya yang kosong memancarkan niat membunuh yang pekat. Mantra kebajikan yang menakutkan terdengar di langit dan bumi. Kekuatan ilahi langit dan bumi, lenyapkan semua hantu dan dewa. Tubuh Haben gemetar. Kekuatan menakutkan dari dunia luar tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan semua pertahanannya. Bersama dengan kekuatan spiritualnya, semua itu langsung hilang. Jangan bunuh aku! Haben berteriak dengan seluruh kekuatannya. Dia telah berlatih kultivasi selama 100 tahun, tetapi kekuatan kultivasinya dihancurkan dengan mudah. Kekuatan ilahi yang begitu menakutkan jauh melampaui akal sehatnya. Bunuh! Cahaya dingin Dewi Pembunuh melintas. Tubuh fisik Haben terkelupas sedikit demi sedikit dengan kecepatan tinggi dan akhirnya benar-benar menghilang. Seorang patria keluarga tersembunyi, petapa agung alam kemuliaan sejati, menghilang dari dunia ini. Aura kebajikan yang menindas di udara membuat hati orang bergetar ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan metode pembunuhan yang begitu kejam berasal dari tangan seorang Batari Kebajikan. Dewi Pembunuh perlahan menarik telapak tangannya. Dia mengangkat pisaunya dengan satu tangan dan menopang pergelangan tangannya dengan tangan lainnya. Aura kebajikan memenuhi langit, menunjukkan kekuatan kepala Dewa Agung. Dewi Pembunuh perlahan mengangkat kepalanya dan tatapannya jatuh pada Agam. Ekspresi Agam tenang. Awan di langit bergetar terbuka dan perlahan bayangan penguasa neraka sebesar puluhan ribu meter muncul. Dia memegang segel puncak akhirat di tangannya. Kedua aura perlahan saling melawan. Gelombang yang timbul berubah menjadi nyata dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Wisnu melihat hal ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini, kekuatan ilahi macam apa yang mereka miliki? Kak Wisnu. Renata menarik lengan Wisnu. Matanya merah saat dia terseduh-seduh. Kenapa? Jelas-jelas Agam dan Citra tidak meminta banyak hal. Mereka hanya ingin bersama selamanya. Kenapa mereka sekarang berdiri di sisi yang berlawanan? Hati Wisnu bergetar. Melihat Agam di bawah penguasa neraka dan Citra di antara Dewi Pembunuh, mereka berdua melepaskan aura permusuhan yang kuat. Kedua orang yang saling mencintai, tetapi karena takdir kehidupan sebelumnya, sekarang menjadi musuh. Hal ini membuat hati orang bergetar. Bab 869, dijatuhkan ke neraka tingkatan paling bawah. Mundur! Suara Agam perlahan terdengar. Segel puncak akhirat yang dipegang oleh penguasa neraka memancarkan cahaya hitam dan putih, melepaskan kekuatan hidup dan mati yang tak tertahankan. Tidak! Terdengar suara samar Dewi Pembunuh. Roda berpita 5 warna di belakangnya perlahan berputar. Kekuatan ilahi yang menguasai langit dan bumi muncul lagi. Saat perang akan segera dimulai, Biksu Ananda yang tersembunyi di kegelapan muncul begitu saja di belakang Dewi Pembunuh. Dia memegang piring kebajikan dan memukulkannya ke kepala Citra. Dia berkata dengan marah. Menekan langit dan bumi! Kemudian, cahaya piring kebajikan melonjak, melepaskan kekuatan mengisap yang kuat. Dengan Citra sebagai pusatnya, aura kebajikan di langit ditekan kembali ke tubuh Citra. Bayangan Dewi Pembunuh menyusut dengan cepat, tetapi dia tidak panik. Dia memandang Agam dan berkata, Kebajikan berbelas kasihan. Penguasa neraka, aku bisa disegel untuk sementara, tapi aku tidak bisa disegel seumur hidup. Aku akan menunggumu mendapatkan kembali kekuatan terbaikmu. Saat itu, kita akan bertarung. Saat Dewi Pembunuh masuk ke dalam tubuh Citra, aura Batari Kebajikan di seluruh langit perlahan menyebar. Haf! Biksu Ananda menghela napas lega yang panjang. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menangkap Citra kembali ke daratan. Merasakan aura tenang Citra dan memastikan Dewi Pembunuh telah ditekan, hati tegang Agam perlahan rileks. Konfrontasi yang baru saja dia picu memang sengaja untuk menarik perhatian Dewi Pembunuh dan dia menutupi keberadaan Biksu Ananda dengan auranya. Barulah Biksu Ananda memiliki kesempatan untuk mendekat. Ini adalah tindakan yang telah dibahas Agam dan Biksu Ananda kemarin untuk mencegah hal terburuk. Bagaimana keadaan Citra? Agam bertanya dengan lembut. Baik-baik saja. Untungnya ada piring kebajikan yang ditinggalkan oleh Biksu Kasapa. Kita dapat menekan Dewi Pembunuh untuk sementara. Biksu Ananda tersenyum pahit. Tangannya yang tersembunyi di lengan jubah agak gemetar. Langkah barusan itu sangat berisiko. Jika Dewi Pembunuh menyadarinya, maka nasibnya tidak akan lebih baik dari Haben.
Apalagi langkah ini juga akan membuat marah Dewi Pembunuh. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Terima kasih banyak. Agam mengembuskan napas. Kalau Dewi Pembunuh turun ke dunia, jiwa Citra sebagai pembawanya akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Agam. Petir menggelegar. Saat aura batari kebajikan menghilang, hujan badai turun dan tinggi air sudah mencapai paha. Tekanan pada tubuh Kano tiba-tiba menurun. Ketika dia ingin melarikan diri, dia merasakan tarikan dari dalam jiwanya, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Segel puncak akhirat perlahan memancarkan cahaya hitam dan putih. Kano terkejut menyadari lapisan cahaya gelap melekat pada tubuhnya, menekan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Takla merangkak keluar dari lubang dengan menyedihkan. Kekuatan spiritualnya hampir runtuh. Dia susah payah mempertahankan napasnya. Saat dia ingin melarikan diri, cahaya hitam melekat pada tubuhnya dan perlahan melayang tak terkendali. Mata Takla melotot ngeri. Ketika dia melihat situasi yang sama terjadi pada Kano, dia segera menyadari sesuatu. Kengerian muncul di matanya. Kekuatan kami yang sebenarnya jauh lebih tinggi darimu. Bagaimana bisa kamu mengadili kami? Aku sudah bilang, hari ini jiwa kalian bertiga akan dijatuhkan ke neraka tingkatan paling bawah dan kalian tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Di mata Agam muncul bayangan penguasa neraka yang menyatu dengan leluhur naga. Aura yang luas datang menerjang. Reinkarnasi tubuh penguasa neraka dan kebajikan langit dan bumi muncul lagi. Melihat aura Agam yang mencapai kondisi terbaiknya, Kano kehilangan suaranya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kekuatanmu bisa kembali ke kondisi terbaik lagi?" Agam hanya terdiam. Apakah itu sudah pulih ke kondisi terbaiknya? Tentu saja tidak. Keadaannya saat ini sudah mencapai batas. Keadaan yang dirangsang oleh turunnya Dewi Pembunuh sebelumnya telah dipaksa bertahan sampai sekarang. Hukum sebab dan akibat, reinkarnasi semua makhluk hidup. Surga tidak dapat ditinggalkan, manusia tidak dapat ditindas. Dosa kalian bertiga sangat mengerikan. Aku sebagai penguasa neraka akan menjatuhkan pengadilan terakhir pada kalian. Agam menarik napas dalam-dalam, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan berteriak. Gulungan kehidupan dan kematian, muncullah. Beberapa petir menggelegar di langit yang suram, selembar kertas kuno yang panjangnya ribuan meter perlahan muncul di udara, mengeluarkan aura kuno. Agam! Hati Takla dipenuhi ketakutan hingga titik ekstrem. Dia berteriak kaget. Apaan kamu? Apa hak kamu untuk mengadili kami? Sekalipun kamu penguasa neraka, dosa apa yang kami miliki? Mengapa kamu harus menghukum kami begitu berat? Kamu menyalahgunakan hukum untuk keuntungan pribadi. Aku tidak terima. Kano mengikutinya dan berteriak. Tidak terima? Suasana menjadi hening, hanya petir yang menggelegar serta hujan badai yang bergemuruh. Tatapan semua orang terfokus pada Agam yang memancarkan keagungan tertinggi. Mereka melihatnya perlahan mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, Kano Gunawan. Ketika dia menyebutkan nama Kano gemetaran dan pupilnya bergetar. Di kertas yang besar, nama dan tanggal lahir Kano perlahan muncul. Bersamaan dengan cahaya samar, kata-kata muncul di bawahnya. Pada tahun 1853, kamu membunuh 31.731 orang. Pada tahun 1872, kamu memerintahkan para bawahan untuk mengatur formasi 9 teknik yang memicu hujan deras 3 tahun dan menyebabkan 41.723 orang mati kedinginan dan kelaparan untuk mendapatkan arwah melati rahasia. Tahun 1913. Serangkaian kejahatan yang bahkan Kano sendiri telah lupa tercatat secara detail di kertas. Hal ini membuat Kano dan yang lainnya kaget. Ketika dosa ke-73 selesai dibacakan, tatapan Agam perlahan mendarat di Takla. Hati Takla tiba-tiba bergetar. Warna wajahnya memucat dan bibirnya sedikit bergetar. Takla Harold. Takla telah hidup untuk waktu yang lebih lama dari Kano. Ada total 82 dosa yang masing-masing memikul nyawa 1.000 hingga 10.000 orang. Haben Budiono. Saat suara Agam perlahan terdengar, titik-titik cahaya hitam berkumpul dari segala arah memadatkan menjadi wajah Haben yang jelek karena ketakutan. Meskipun tubuh Haben dihancurkan oleh Dewi Pembunuh, orang kuat dan berstatus tinggi seperti Haben tentu saja memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia diam-diam membubarkan sisa jiwanya dan berencana untuk perlahan pulih kembali setelah masalah selesai. Siapa sangka meskipun sudah demikian, dia tetap tidak lolos dari pengadilan penguasa neraka. Dosa Haben perlahan muncul di kertas. Dosa yang dia lakukan bahkan lebih banyak dari Takla. Total ada 97 dosa. Dosa terakhirnya adalah memanggil iblis besar dan menyebabkan banjir. Meskipun iblis besar disegel untuk sementara, niat awalnya sangat jahat dan tidak cukup menjadi dasar untuk mengurangi dosanya.
Semua orang melihat daftar kejahatan di kertas beras. Setiap kata mewakili kisah sedih. Seolah-olah mereka seperti melihat kejadian yang paling menyedihkan. Di balik setiap angka dingin ini adalah kehidupan seseorang. Setiap orang dari mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Kematian mereka berarti akhir dari hidup mereka, membuat orang ngeri dan geram. Saat dosa terakhir Haben muncul, bayangan penguasa neraka berukuran puluhan ribu meter di atas langit perlahan menulis. Dosa terakhir? Agam melihat gambaran saat roh menghilang di depannya. Kebencian batinnya telah mencapai titik ekstrem. Dia perlahan berkata, "Kalian bertiga memicu banjir, menyebabkan 213 roh pahlawan hancur dan lenyap. Jasa dan karma baik yang mereka kumpulkan akan dikembalikan kepada kalian sebagai dosa 100 kali lipat." Dengan demikian, Agam mengerang dan wajahnya menjadi pucat. Reinkarnasi tubuh penguasa neraka di belakangnya menjadi makin kabur. Dia memaksa tubuhnya yang kelelahan dan berkata dengan suara yang dalam. "Pengadilan selesai. Taklah Harold Kano Gunawan dan Haben Budiono dijatuhi hukuman. Jiwa mereka dijatuhkan ke neraka tingkatan paling bawah. Mereka akan dikurung di 18 tingkat neraka selama 831.000 tahun. Setelah itu, mereka akan bereinkarnasi di jalur binatang selamanya, tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Aku sebagai penguasa neraka memberitahu langit dan bumi, memerintahkan hantu dan dewa. Tidak peduli bagaimana zaman dan siklus bintang berubah, putusan pengadilan terakhir ini tidak dapat diubah." Saat kata terakhir Agam selesai diucapkan, segel puncak akhirat memancarkan cahaya hitam dan putih yang pekat. Dia meninggalkan segel yang tak terhapuskan pada kertas. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan tangisan terdengar saat angin bertiup. Seluruh langit dan bumi takut, para hantu dan dewa takut. Bab 870, Alam Langit Tingkat 9 Tertinggi. Kertas dibakar dan percikan api bertaburan di seluruh langit. Saat bersentuhan dengan Kano, Takla, dan Haben, mereka menjerit melengking tak terkendali. Wisnu, Mesuda, Hardian, dan beberapa anggota terdekat melihat hal yang tidak bisa mereka lupakan. Tidak peduli seberapa berwibawa ketiga petapa agung alam kemuliaan kuat dari klan tersembunyi ini, tidak peduli seberapa penting posisi mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pengadilan dan putusannya. Tubuh Kano dan Takla menghilang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan 3 jiwa mati yang ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa berteriak, wajah mereka penuh penyesalan. Mereka tahu jika mereka tidak memaksa roh pahlawan lenyap di Sungai Agung tadi, mungkin kebencian Agam terhadap mereka tidak akan begitu kuat. Mereka mungkin masih bisa melarikan diri bila beruntung. Pada saat itu, mereka juga tahu apa yang telah mereka lakukan. Namun, kuasa yang lama di tangan mereka telah membuat mereka mengabaikan kemarahan Agam. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan terakhir mereka. Mereka terlambat mengerti dan tidak memiliki kesempatan apapun untuk menebus kesalahan mereka. Karena itu, yang menanti mereka adalah hukuman berat selama hampir 1 juta tahun. Meskipun hukuman mereka selesai, mereka akan jatuh ke jalur binatang dan tidak pernah menjadi manusia lagi. Ruang membuka celah tanpa dasar. Dari sana, samar-samar terdengar tangisan hantu dan teriakan dewa yang memenuhi langit. Pada akhirnya, jiwa ketiga orang itu perlahan masuk dalam kegelapan dan celah menutup. Pada saat yang sama, reinkarnasi tubuh penguasa neraka kehilangan dukungan kekuatannya dan perlahan menghilang dengan kecepatan tinggi. Apakah sudah berakhir? Hati semua orang bergetar. Meskipun mereka tahu itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kekaguman mereka terhadap penguasa neraka dan Agam sudah mencapai puncaknya. Apakah ini penguasa neraka? Selain reinkarnasi serta sebab dan akibat, semuanya hampa. Boom! Sebuah petir mematikan menggelegar dan menyambar di belakang Agam. Aura yang membuat mereka gemetar masuk ke dalam Agam seperti air ke dalam lubang kecil. Kekuatan pahala. Makin dalam dosa ketiga orang itu, makin besar kekuatan pahala yang Agam dapatkan. Pengadilan ketiga petapa agung alam kemuliaan adalah jasa besar. Dengan masuknya kekuatan pahala, Agam yang awalnya lemah tiba-tiba pulih ke kondisi terbaiknya. Aura di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan yang tak terhitung. Di atas Sungai Agung, aura Melinda dan Susan sudah lemah. Mereka tidak mau kalah satu sama lain. Tiba-tiba, mereka melihat ke arah kota Yogantara. Mereka samar-samar bisa merasakan aura menakutkan yang tak tertahankan, disertai dengan pergolakan ruang yang terlihat, menyebar luas. Aura ini, Agam telah menang! Ekspresi dingin Susan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia benar-benar menang! Melinda bergumam pada dirinya sendiri. Dia diam-diam lega, tetapi pandangannya sedikit rumit. Karena Agam telah menang, Haben pasti sudah dikirim ke dunia bawah. Seiring kematian Haben, keluarga Budiono akan hancur total. Orang-orang yang tersisa akan bertahan hidup dengan sulit dan menghabiskan sisa hidup mereka sebagai tokoh kecil. Sebagai anggota keluarga Budiono, bisa dibayangkan kesedihan di hati Melinda. Namun, dia juga tidak ingin Agam kalah.
Dia tahu Agam benar. Hanya saja Agam adalah pembunuh ayah Melinda. Melinda tidak akan pernah bisa melupakan hal ini. Mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menjadi teman di masa depan. Sekitar 10.000 hingga 15.000 meter dari kota Yogantara, Arkan merasakan aura ayahnya makin lemah. Ketika giok jiwa di tangannya hancur, ekspresinya terlihat tidak percaya. Matanya tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Ketakutan memenuhi seluruh pikiran. Dia bahkan tidak bisa membenci. Sebelum ini, dia berpikir kalaupun ayahnya dan 2 orang lainnya dikalahkan oleh Agam, mereka masih memiliki kesempatan untuk kabur. Bagaimanapun, betapa agung alam kemuliaan tidak seperti dia bahkan tidak bisa membenci. Sebelum ini, dia berpikir kalaupun ayahnya dan 2 orang lainnya dikalahkan oleh Agam, mereka masih memiliki kesempatan untuk kabur. Bagaimanapun, betapa agung alam kemuliaan tidak seperti kekuatan besar alam langit. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan kekuatan kultivasi mereka sudah mencapai puncak. Keberadaan orang tingkatan ini biasanya terluka atau roh utamanya berhasil melarikan diri. Jarang sekali ada yang hancur total. Namun, apa akhirnya? Agam, di bawah ancaman iblis besar, mengirim 3 petapa agung alam kemuliaan dari 3 klan tersembunyi berbeda ke dunia bawah. Kekuatan seperti itu sudah membuatnya sangat takut. Merasakan aura Agam yang lebih tajam menyebar, pikiran Arkan hampir hancur. Tanpa mengatakan apapun, dia berbalik dan mati-matian melarikan diri. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti tidak akan berani bertemu Agam lagi seumur hidupnya. Di sebuah kota terpencil di alam G, hujan turun deras. Di bawah kanopi gang kumuh, seorang pria yang berantakan dan berkulit pucat meringkuk di sudut sambil menggigil. Pria ini tidak lain adalah Fajar. Karena markas keluarga Budi Ono hancur, dia dikirim ke kota kecil ini untuk menjaga formasi. Namun, beberapa orang tiba-tiba muncul. Kekuatan kultivasi mereka lebih lemah darinya, tetapi kemampuan mereka sangat kuat. Ketika dia melihat orang dengan kekuatan besar alam langit tingkat 4 ditampar sampai mati oleh musuh, dia sangat takut hingga melarikan diri. Dia berlari sejauh ribuan meter dan bersembunyi di gang ini. Tiba-tiba, Fajar merasakan sesuatu dan melihat ke arah kota Yogantara. Ekspresinya langsung menjadi ketakutan dan dia berteriak. Dia langsung masuk ke tempat sampah tidak jauh dari sana. Meskipun di dalamnya bau busuk dan kotor, dia tidak berani mengeluarkan kepalanya. Wajahnya ketakutan dan dia bergumam. "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Agam, yang berdiri di udara, tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia perlahan membuka matanya. Saat itu, hati semua orang bergetar. Meskipun Agam terlihat sangat biasa dan bahkan tidak terasa aura di tubuhnya, ini adalah hal yang paling menakutkan. Agam perlahan mengembuskan napas dan merasakan lautan energi di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alam langit tingkat 9 tertinggi. Kekuatan pahala mengadili Haben, Takela, dan Kanel membuat Agam melompat dari baru memasuki tingkat 8 menjadi alam langit tingkat 9 tertinggi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan petapa agung alam kemuliaan tingkat 1 menengah. Jika dia menggunakan kebajikan langit dan bumi untuk melawan Kanel bertiga, dia bisa membunuh setidaknya 2 dari mereka dalam waktu yang terbatas. Tidak ada pergolakan di emosi Agam. Dia tahu jelas tentang satu hal. Terlepas dari apakah itu Haben, Takela, atau Kanel, kekuatan mereka sama sekali tidak bisa mewakili kekuatan sebenarnya klan tersembunyi. Selain itu, klan Restan Surgawi berada di peringkat 21 dan klan Coven berada di peringkat ke-20. Klan Coven yang terkuat dari ketiga kelompok kekuatan hanya berada di peringkat ke-20. Apa artinya ini? Selain beberapa orang dari keluarga Haryanti, Agam bahkan belum pernah bertemu klan-klan peringkat 20 teratas klan tersembunyi. Sekarang mereka bertiga telah dikirim ke neraka. Klan tersembunyi pasti tidak akan bisa menoleransi keberadaan Agam lagi. Terlepas dari 20 klan tersembunyi teratas lainnya, pembalasan lanjutan dari klan Coven dan klan Restan Surgawi saja akan menjadi kesulitan besar. Agam memegang dahinya. Di sana ada tanda jiwa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saat dia mengadili makin banyak orang dan menjadi makin kuat, dia makin bisa melihat wajah sebenarnya klan-klan tersembunyi yang menganggap diri mereka di atas semua makhluk hidup dan menguasai dunia. Agam paling bisa berempati dengan dunia manusia dan perubahan kehidupan. Dalam hidup orang biasa hidup di dunia, karier, keluarga, dan cinta merupakan masalah kecil. Akan tetapi, semuanya dapat menghancurkan hidup seseorang. Namun, apa yang dilakukan klan tersembunyi ini? Mereka mengandalkan kekuatan di atas semua makhluk hidup untuk menginjak-injak kehidupan orang sesuka hati dan menghancurkan satu demi satu keluarga. Apa yang mereka lakukan adalah masalah sepele bagi mereka, tetapi itu adalah bencana dan tragedi terbesar dalam hidup bagi semua orang yang mati sia-sia di tangan mereka. Batu keinginan perlahan muncul. Pikiran Agam bergerak. 3 cahaya perak melintas di udara. Itu adalah fragmen jejak patuna yang dipegang oleh Kanel dan yang lainnya. 3 fragmen jejak patuna perlahan berputar di sekitar batu keinginan. Akhirnya,
Mereka bergabung ke dalam batu keinginan dengan lembut. Hingga saat ini, Agam sudah memiliki 8 fragmen jejak Patuna. Akibat pertempuran ini sangat berat, tetapi tidak dapat disangkal juga, manfaatnya cukup banyak. Ada satu lagi masalah yang belum terpecahkan,